Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Nafisa Salsabila, NIM 1602204029. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Travel Bag Travel Arts mengakomodasi dua jenis tas kebutuhan passenger tourism saat libur akhir tahun untuk mengurangi resiko kehilangan tas akibat tertinggal saat menggunakan transportasi umum kereta api. Pada presentasi ini saya membagi 4 sub pembahasan. Yang pertama, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, dan perancangan. Yang pertama, saya akan membahas pendahuluan yang berisikan latar belakang. Pada latar belakang ini, saya mengambil fenomena libur akhir tahun, di mana saat libur akhir tahun mayoritas masyarakat memilih berlibur ke lokasi wisata. Hal ini berdasarkan survei Kementerian Perhubungan tahun 2023. Dan berdasarkan survei tersebut, moda transportasi umum yang banyak digunakan ialah moda kereta api. Namun perlu diperhatikan, saat menggunakan moda kereta api, terdapat aturan bagasi mengenai ukuran barang yang dapat dibawa. Selain itu, berdasarkan data survei platform Populik End of Year Vacation 2022 yang diisi 881 responden, mayoritas memilih berlibur 3-5 hari, dan wisatawan membutuhkan akomodasi penginapan. Adapun jenis wisatawan pleasure tourism atau wisatawan yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk berwisata dan berpindah-pindah lokasi wisata, dan juga cenderung berpindah-pindah lokasi penginapan sesuai lokasi wisata terdekat. Wisatawan ini membutuhkan sebuah tas untuk mengakomodasi barang bawaan selama tinggal sementara atau menginap, dan tas untuk menjelajah destinasi wisata. Namun, membawa dua jenis tas dalam transportasi umum yang ramai dapat menyulitkan pemantauan barang. Terlebih saat ini data KAI Lost and Found mencatat terdapat 4.984 temuan barang pada akhir tahun 2022. Maka dari itu diperlukan sebuah perancangan tas yang dapat mengakomodasi dua jenis tas menjadi satu, agar mengurangi resiko kehilangan barang akibat tertinggal di kereta api, sekaligus memudahkan pemantauan barang. Perancangan tas ini dikolaborasikan dengan Brand Arts atau PT Rusa Kreatif yang bergerak dalam penjualan produk aparel termasuk tas. Dalam perancangan ini, Brand Arts ingin menambahkan variasi artikel travel bag duffel karena melihat adanya peningkatan penjualan saat libur akhir tahun. Namun variasi travel bag duffel Arts hanya dua yang dapat digunakan 2-3 hari saja. Dan desain travel bag duffel arts saat ini hanya bisa digunakan di jinjing dan di selempang. Sedangkan menurut para ahli, baiknya penggunaan tas selempang diselingi dengan pemakaian tas ransel agar menjaga keseimbangan tubuh. Dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka dirumuskan beberapa rumusan masalah untuk perancangan. Diperlukan sebuah travel bag duffel berukuran tidak lebih dari aturan bagasi transportasi umum kereta api agar tidak terkena biaya tambahan. Kedua, diperlukan tas travel bag duffel arts yang dapat mengakomodasi perjalanan 3-5 hari dan dapat mengakomodasi dua jenis tas kebutuhan wisatawan pleasure tourism menjadi satu, sekaligus mengurangi resiko kehilangan tas akibat tertinggal di transportasi umum, khususnya kereta api. Dan yang ketiga, diperlukan penambahan opsi penggunaan ransel pada travel bag duffel arts untuk menjaga keseimbangan tubuh sesuai ergonomi. Dari rumusan masalah tersebut dapat disimpulkan sebuah pertanyaan perancangan, yakni bagaimana merancang travel bag duffel arts untuk perjalanan 3-5 hari dengan alternatif penggunaan ransel dan dapat mengakomodasi dua jenis tas kebutuhan wisatawan pleasure tourism menjadi satu guna mengurangi resiko kehilangan barang akibat tertinggal di kereta api dan dapat disesuaikan dengan aturan bagasi kereta api sekaligus memenuhi kebutuhan Brand Arts. Selanjutnya, tujuan perancangan ini terbagi menjadi dua, yakni umum dan khusus. Secara umum, perancangan travel bag duffel ini untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang melakukan perjalanan 3-5 hari dan membutuhkan membawa tas besar dan tas sedang untuk menjelajah destinasi wisata yang dapat diakomodasi menjadi satu guna mengurangi resiko tas tertinggal di transportasi umum. Dan tujuan khususnya untuk menciptakan travel bag duffel arts sebagai artikel tambahan travel bag duffel Brand Arts. Selanjutnya, sub kedua yaitu tinjauan pustaka. Berikut beberapa kajian teoristis yang digunakan dalam perancangan ini. Yang pertama, kajian teoristis perancangan produk, lalu jenis-jenis pariwisata, selanjutnya kajian teoristis libur akhir tahun, banyaknya para wisatawan dan penggunaan transportasi umum. Selanjutnya, kebutuhan wisatawan pleasure tourism untuk mengakomodasi barang bawaan selama berlibur. Dan adapun kajian risiko kehilangan barang berdasarkan data KAI Lost and Found yang telah tersedia. Dan kajian teoristis yang lainnya terkait tas, duffel bag, ergonomi, perbandingan penggunaan tas lempang dan ransel, material, desain produk modular, dan warna. Selain itu, terdapat kajian empiris mengenai survei Google Trends perbandingan duffel bag, backpack, dan koper pada akhir tahun 2023. Dan hasilnya duffel bag lebih unggul. Selanjutnya, kajian empiris melalui sales report data arts mengenai travel bag duffel arts dan warna bestseller yang ada di Brand Arts. Selanjutnya, observasi brand pesaing melalui online shop sebagai studi existing, lalu wawancara owner Arts dan menyebarkan kuesioner melalui Google Form. Selanjutnya, sub ketiga, yakni metode penelitian. Berikut gambaran konsep perancangan. Pertama, ada metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Selanjutnya, pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi literatur, dan kuesioner. Selanjutnya, metode perancangan. Di sini saya menggunakan design thinking. Dan selanjutnya, menganalisis data dengan induktif. Selanjutnya ada sub perancangan. Pada perancangan ini saya menggunakan metode design thinking yang terbagi menjadi 5. Pertama, empathize.
Memahami secara mendalam kebutuhan industri arts dan kebiasaan wisatawan dalam mengakomodasi barang bawaan melalui observasi wawancara, studi literatur, dan kuesioner. Lalu define. Pada tahap ini seluruh data MPTS dikumpulkan dan dirumuskan beberapa kebutuhan industri arts dan wisatawan. Selanjutnya yakni tahap idiat adalah menghasilkan sebanyak mungkin ide kreatif untuk menyelesaikan permasalahan yang diidentifikasi sebelumnya melalui teknik Scamper. Lalu membuat TOR atau Term of Reference sebagai acuan untuk mengetahui batasan apa saja yang ada pada desain travel bag duffel. Isi dari TOR yakni nantinya travel bag duffel berukuran 35 liter untuk 3-5 hari. Dirancang dengan fitur modular, dapat dilepas pasang dengan ransel kapasitas 7 liter, memiliki kompartemen sepatu atau sandal, dapat dibawa dengan 3 jenis cara yakni di jinjing, ransel, dan selempang, menggunakan material polyester ZN, menggunakan warna hijau Tosca, mango, dan dusty orange, dan range harga antara 300 sampai 750 ribu. Setelah membuat TOR, kita membuat mood board, mind mapping, selanjutnya membuat alternatif blocking, membuat sketsa alternatif, lalu membuat sketsa terpilih dan menjadikan sketsa final, gambar teknik 3D modeling. Setelah tahap idiat, dilakukan selanjutnya tahap prototyping, yaitu tahap pertama prototyping adalah membuat pola. Selanjutnya membuat sampel dengan kertas Albatros 195 GSM. Hal ini dilakukan untuk mengetahui gambaran ukuran 1:1 dan gambaran saat digunakan. Berikut beberapa sampel yang telah dibuat dengan kertas Albatros. Setelah membuat sampel, selanjutnya membuat final hasil prototyping dengan menggunakan material kain ZN. Berikut gambaran travel bag duffel yang telah dirancang. Berikut gambaran saat travel bag duffel dites atau digunakan. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.